Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Olivia Patona dengan NPM 20170210077 dari jurusan Biologi kelas B. Jadi pada video kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara membungkus alat-alat laboratorium sebelum disterilisasi. Yang mana pada praktikum kali ini kita akan menggunakan sterilisasi uap air panas. Yang mana alat-alat laboratorium adalah alat-alat yang tahan panas. Nah, jadi tujuan sterilisasi sendiri adalah untuk membunuh mikroorganisme dan juga menghilangkan kotoran-kotoran pada alat laboratorium. Jadi, alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah tatakan sebagai pengganti cawan Petri, lalu botol kecil sebagai pengganti tabung reaksi, kertas yang sudah tidak terpakai, kemudian ada kapas dan juga kain kasa. Jadi kertas ini sebagai pengganti kain kasa dan juga kapas tadi. Kemudian ada karet gelang, plastik, dan juga solasi sebagai perekat. Jadi kita akan membungkus cawan Petrinya terlebih dahulu, yang mana kita siapkan kertas yang akan kita gunakan untuk melipat. Jadi kita taruh di bawah cawan Petri, yang mana yang ada tulisannya di belakang dan yang tidak ada tulisannya seperti ini. Kemudian taruh kertas di bawah cawan Petri dan usahakan cawan Petri di tengah-tengah kertas. Kemudian pertemukan kedua ujung kertas seperti ini. Lakukan dengan sejajar. Lalu kita lipat dan usahakan supaya cawan Petrinya tetap berada di tengah. Kita lipat seperti ini. Kemudian kita lipat kembali setengah dari lipatan sebelumnya. Dan kita lipat ke bagian lain sehingga lipatannya seperti ini. Lalu bagian ujungnya karena belum terlipat menjadi seperti ini, sehingga untuk bagian ujung kita lipat membentuk segitiga. Kita lakukan lagi untuk bagian ujung lainnya sehingga membentuk seperti wadah atau cawan Petrinya. Kita lakukan pada sisi lainnya, yang mana lipatan ini mengikuti bentuk dari cawan Petri. Jadi kita lipat segitiga seperti sebelumnya. Jadi seperti ini. Setelah dilipat ujungnya atau setiap ujung dilipat segitiga seperti ini, kemudian kita lipat ke arah luar. Lalu kita lakukan juga pada bagian atau sisi lainnya. Sehingga bentuk akhirnya seperti ini. Dan bagian sisi lainnya seperti ini. Gunakan perekat sebagai isolasi kertasnya, supaya kertasnya tidak terlepas atau lipatan yang kita buat tadi tidak kemana-mana. Dan usahakan untuk cawan Petrinya tidak ada yang tidak terkena kertas atau tidak terlipat. Jadi semuanya tertutup kertas. Supaya nanti sterilisasinya bisa menghasilkan optimal. Kemudian wadah cawan Petri yang sudah kita lapisi atau kita bungkus dengan kertas, kita masukkan ke dalam plastik. Lalu kita karet. Lakukan ini dengan rapat supaya uap air panasnya tidak masuk ke dalam alat laboratorium. Sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Kemudian kita akan membungkus tabung reaksi. Tetapi sebelum itu, kita akan membuat penyumbatnya, yang mana yang terdiri dari kain kasa dan juga kapas-kapas tadi. Kita taruh di atas kain kasanya
lalu kita lipat seperti ini sehingga membentuk bentuk yang lonjong sampai seperti ini, dan ujungnya kita lipat ke arah dalam. Kemudian kita ikuti alurnya untuk yang sisa kertas sehingga terbentuk penyumbatnya seperti ini, dan kita sesuaikan dengan mulut dari tabung reaksi tadi. Usahakan tidak ada celah dari kertas atau penyumbat yang sudah kita buat tadi, supaya hasil dari sterilisasinya bisa optimal. Jadi seperti ini. Kemudian kita gunakan kertas lain untuk membungkus dari tabung reaksinya. Untuk membungkus tabung reaksinya kita mengikuti dari bentuk tabung reaksi, sehingga seperti ini bentuknya memanjang. Setelah ujung-ujungnya seperti ini, kita lipat ke arah dalam. Lakukan juga pada sisi lainnya. Kemudian untuk sisa kertasnya, kita ikuti bentuk dari tabung reaksinya. Sehingga bentuk akhirnya adalah seperti ini. Setelah itu, kita isolasi atau gunakan perekat supaya kertasnya tidak terlepas atau yang kita lipat tadi tidak kemana-mana, sehingga seperti ini hasilnya. Kemudian kita menggunakan plastik untuk bagian terluar, yang mana plastik ini untuk mencegah uap air panasnya ini mengganggu hasil sterilisasi, atau supaya uap airnya tidak masuk ke dalam alatnya saat disterilisasi. Kemudian kita ikat menggunakan karet gelang. Lakukan dengan rapat dan hati-hati supaya tabung reaksinya tidak pecah. Sehingga hasilnya seperti ini. Pastikan tidak ada celah supaya tidak ada uap air yang masuk saat sterilisasinya. Sekian itu saja praktikum kali ini, yang mana praktikum kali ini adalah bagaimana cara membungkus alat laboratorium, yang mana alat-alatnya adalah cawan Petri dan juga tabung reaksi. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau perbuatan saya yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.